Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setan ora itu nembet orang dulit manuk mati nang jero ajeng jawab. Allah. Kuat kanur. Kuat kanur. Kuat kanur. Astagfirullah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Benar saja firasat kita nggak baik, kita diserang oleh bangsa mereka, Pak. Bener kanur. Ternyata. Ya Allah. Mana tasbihnya, Pak? Astagfirullah. Ini tidak bisa dibiarkan. Halo. Saya dikasih suatu misi dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Astagfirullah. Janar. Bangsa kalian akan merusak suatu tatanan. Astagfirullah. Tidak hanya dari manusia dan bangsa lembut yang kamu hasut dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kamu harus mendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Sahabat Pak Bro dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari utara sampai selatan, dari timur sampai barat, dalam negeri dan luar negeri. Terima kasih yang sudah hadir, yang sudah menemukan channel Pak Bro Misteri. Malam hari ini sahabat semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dan selalu dalam tetap iman Islamnya. Sahabat Pak Bro dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam hari ini yang Bapak Bro bersama Ustadz Nur. Sebenarnya Kang Nur, saya itu mau bercerita. Tadi saya pas mau ke sini ya, dari siang saya itu badan itu kerasa itu nggak enak Kang Nur. Rasa iya, jadi kayaknya males, terus makan pun aduh nggak enak Kang Nur. Cuma tadi habis maghrib ya, saya sedikit cuma makan apalah, mendoan sama kupat satu. Terus tiba-tiba istri saya itu kaget, di ruang tamu itu ada kalajengking Kang Nur. Nggak tahu jatuhnya dari mana, tiba-tiba pas begitu mau ke depan kok ada kalajengking. Jadi sebenarnya sih ada apa ya Kang Nur ya? Kayak gini Pak Bro. Ya. Saya pun tadinya mau bercerita pada Pak Bro. Jadi kayak gini Pak Bro. Jadi itu sehari ini tuh saya rasanya kayak agak lesu gitu. Jadi nggak enak. Makanya saya sengaja telepon Bapak Bro ke sini ya, daripada nggak ada kegiatan, apalagi kita mau paksakan diri menyambangi subscriber yang minta tolong pada kita, karena keadaan badan kita memang tidak enak itu. Ya sebenarnya sih memang ada tugas Kang Nur di daerah Cilacap ya. Dia itu memang sampai sekarang itu lagi sakit gitu. Setelah saya pelajari itu memang kena santet gitu lah. Cuma kan posisinya kondisi badan kita juga lagi kayak gini Kang Nur. Tapi saya dari tadi tuh jantung itu kayak berdebar-debar terus. Subhanallah. Tapi keluarga nggak ada apa-apa, nggak merasakan apa-apa gitu. Cuman ya saya syukur kepada Allah saja. Mungkin itu hanya suatu perasaan saja. Kita selalu syukur yang baik. Tapi ini kayak nggak biasa seperti betul. Jadi pun sampai sekarang bener. Saya pun saat istri gini. Kayak gini Pak Bro. Gimana? Semalam. Ya. Itu ada burung hantu tuh di atas rumah saya. Semalam. Terus? Bunyi kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Masih kedengeran loh Kang Nur. Itu adalah itu. Itu dari semalam. Iya dari semalam. Ada firasat apa ya Kang Nur ya? Cuman kalau pertanda-pertanda ada burung-burung kayak gitu biasanya lagi enggak. Ya kita sih udah nyampe. Iya betul. Karena ya selama ini kita kan selalu Siapa jenengan? Hah? Jenengan siapa ini? mohon maaf ini. kalian masuk rumah nggak salam. Jenengan itu dari mana kok berdua kayak gini?
dari mana nggak penting, yang penting yang ditangani anak buah Hah? saya yang menjepit sampean yang ngambil anak saya baik Subhanallah. sampai Iya, yang Pak. ngambil Maksudnya ini anak buah saya kehilangan anak buah itu, mohon maaf tiap hari itu saya sekali nggak ada kata dia situ yang ngambil yang ngikat. Sebentar. Ini ya mungkin kesalahpahaman ya. Panjenengan datang ke rumah orang, sini. monggo dengan adab ya, silakan. Tuh, ya Allah. Ini Pak, kalau masuk rumah, mohon maaf sini. Silakan sini aja. Sini. Masuk rumah Duduk. salam dan, marah-marah. Ya. Duduk aja, duduk. Saya udah kempong sama Oh, azim. Jadi kalian yang mengambil Ini mohon maaf. anak buah saya baik yang bentar saya. benar nih, Mbak. Ya, Orang ini berdua ini sama siapa Loh, ini mohon maaf. Kamu nih, Mbak. Ini mohon maaf. Saya bicara ini dengan siapa? Mohon maaf. Saya ini anak buah saya Kiboyo. Oke Boyo. Iya, Kiboyo. Oke, Boyo. Kalau mau tahu saya ini masih titisan Tembung Boyo. Oh. macam-macam kamu berdua. Oh berarti Ki Boyo. berasal dari gunung apa ya? Gunung Kawi. Gunung Kawi, ya dari Gunung Kawi. Datang dari sana ke sini tujuannya untuk apa? Tujuannya ini anak buah saya yang ngabarin pasien saya dari sini sampai Jogja sampai sana Jawa Timur tuh situ yang ambil. Lah, Oh. pasien. Sebentar. Benar gimana? Udah kelihatan, udah nyata ini soalnya ini petunjuk dari saya ini, keputusan dari saya yang ngambil Papa Bro sama si Nur ini. Ya ini berdua ini, Mbak. Ya makanya itu. Mohon maaf. Datang ke sini. Ini Mbah Boyo. Ya Boyo. Mohon maaf. Saya dan Papa Bro. Demi Allah itu saya itu nggak mengambil pasien dari Bapak. Maksud pasien itu yang bagaimana? Kami malah bingung nggak tahu. Pak Bro. Saya itu Kalau bingung. pasien yang saya itu kan selalu menangani orang yang pengen kaya, Ah, terus orang susuk, terus derajat, kayak lurah, kayak direktur, kayak bupati, itu selalu ke saya itu. Itu dari astagfirullah. Banyumas sampai Jogja, Jawa Timur sana. Allah Akbar, Kang Nur. Kurang ajar ya, Mbak. Kok Iya. ini firasat kita, Kang Nur, ya, dari tadi siang Berdua ini, Mbak. sampai malam hari ini Makanya saya dari ternyata anak buah saya ada itu tamu tak diundang saya yang menurut anak buah saya Papa Bro Subhanallah. sama Mantur Harus ini. bersabar. Nah, makanya itu saya sini ya ngasih tahu karena dia kurang suruh saya. Begini Mbah Boyo. Ya. Tidak mengurangi rasa hormat. Saya Kang Nur dan Papa Bro. Karena Mbah Boyo kan datang jauh-jauh dari gunung sana ya, Ya, Gunung- dari ya. Gunung Kidul ya Pak Bro. Ya, Dari Gunung Kidul datang kemari. Bukannya saya itu menggurui dari Mbak Boyo kan spiritual. Seharusnya Iya. masuk rumah orang itu uluk salam atau saya udah nggak kontrol lagi karena saya udah berapa ya ada rembuk di Bulan ini rembuk, nggak ada ada suatu kabar. permasalahan mungkin dari Dari kami, kabar, buat saya. mungkin ada suatu kesalahan yang mungkin kita nggak kerasa ya Pak Bro. betul. Mungkin kan bisa dirembuk secara baik-baik gitu loh. Maksud Pak Boyo, saya itu merebut pasien itu atas dasar apa ya? Mbah Boyo itu menduduk kami. soalnya pasien saya yang mau ke tempat Mbah Boyo itu selalu hilang. Nah, Ya bukannya kalau istilahnya orang mau selalu kebawa ke Papa Bro sama Mas Nur nih saya. Mau ini mohon anak buah saya. maaf, bukannya saya itu Itu. memotong pembicaraan dari Mbak Boyo, sedangkan orang mereka mau konsultasi mungkin baik itu kesehatan urusan itu kan urusan pribadi mereka. Tapi Ya, kamu itu yang kan menurut harusnya kamu jangan menasihati itu silahkan ke Mbah Boyo aja.
Dan itu termasuk kan ngalang-ngalang gitu. Ya Allah ya Robbi. Ini gimana Pak Saya Bro? dari Banyumas, Jawa Timur. Allah Oh, Akbar. Berarti saya intinya di Mbak Boyo nggak boleh dari Banyumas. Ya, Karena itu wilayah saya, wilayah pasien saya. Kalau situ mau ngambil, Tapi dari seumpama ini Mbak Boyo, kepulauan. Mbak Boyo seumpama itu pasien yang memang datang kemari apa mungkin dipanggil, apakah kami nggak boleh ke sana? Ya, nggak boleh. Ya, kalau mau ke Mbak Boyo, silakan sana ke Mbak Boyo. ya, Nggak boleh. aduh. Itu mau ngomong apa nggak Pak boleh Bro, saya itu silakan. pusing ini Pak Bro. Enak aja. Astagfirullah. Pak Bro, gantian Pak Bro itu. Astagfirullah ya Allah, jangan sampai saya itu naik darah ya Allah, sabar. Nah, saya udah mengintip kamu. Udah Iya ini. Mbak Boyo, Ya. Astagfirullah. silakan kalau mau ngerokok. Kita Terima kasih. sambil Ini tamu nggak ngobrol ya, diundang Lur. sambil berdiskusi, musyawarah, biar nanti kondisinya itu tidak tegang. Iya. Karena apa? Selama ini saya Papa Bro, perkenalkan saya Papa Bro, dan tadi itu Ustadz Nur Ya, ya, saya sudah saudara tahu. saya. Kami itu tidak merebut ataupun mengundang ataupun membicarakan tentang pasien-pasien yang jenengan tadi sampaikan. Kami itu bertugas memang untuk menjaga keseimbangan alam. Loh, itu kan gini Pak Bro. Ya mau ke sini Pak Bro ngomong gini nasihatin, itu kan sama aja menghalangi pasien saya yang tahunya Joko Boyo. Ini mohon maaf, Dari Gunung Kawi. jauh-jauh itu Iya, minum dulu, Biar pikiran biar dingin, kita biar musyawarah pikiran enak. tenang, dingin, tidak membuat hal-hal yang ya gaduh lah. Kita jadi monggo lah. Monggo, silakan minum di- dulu diminum. itu biar enggak Saya curiga Minum dulu. jangan-jangan ini gula-gula ya. Iya benar. Untuk menemukan kita ini. Astagfirullah. Ini, Bukti soalnya Mbak. ya. saya itu niat baik Mbak, jauh-jauh Ibu kan Yo, tadi Ustadz Nur mengambil air dari air galon yang biasa untuk Tuh. Bisa, bisa biar satu tuh galon banyak itu air siapa. galon. Iya, ini Dikira air ya galon kita beli Allah, di ya Rabbi ada warung, orang kayak minum. gini. Iya benar. Saya niatnya Beli. baik kemarin dikira Tahu. ngeracun ya Allah. Jadi- Ini Ya mohon maaf, jangan terlalu banyak seudon lah. Kita manusia Ya buktinya pasien saya selalu terhalang. Mbak Boyo Bawa Bro sama jauh-jauh dari sana itu membawa setan. Itu diminum dulu. Orang pasien mau ke tempat saya, situ halang-halangin. Nggak balik. Astagfirullahaladzim. begini, Ya itu. Mbak Boyo ya. Bapak Bro monggo lah. Gini Mbak Boyo. Ya. Astagfirullah. Paringan Maksud sabar kedatangan Gusti. Anda Mbak Boyo Iya. bersama ini anak buah yang sudah, berarti ini sudah lama. Berapa lama. tahun Anda mengintai? 1 tahun. 1 tahun. Bukan 1 Saya tahun. biarin setan. Berarti selama ini kita diintai Pak Bro? Iya, ini ternyata ini Astagfirullah. ada orang yang mengintai di balik di rumah kita. Dikira kita penjahat apa Pak Bro Emang diintai-intai? dikira kita penjahat, Mas? Itu enggak penjahat, enggak kenal udah merebut pasien kita ya, Pasien, Mas. iya. Iya. Selain itu, anak-anak gaib saya, situ yang selalu megang. Ini yang ngomong. Selalu itu Pak. Maksudnya anak buah gaib bagaimana? Ini anak buah anak gaib saya yang selalu membantu saya dalam hal Loh, ritual ini. Yang selalu Anak merebutkan, buah yang selalu Anda, dekat itu. para Bapak Bro. iblis yang sudah kami hancurkan dan kami penjarakan. Nah, itu termasuk anak. Itu. Karena apa? Mereka Gaib itu saya. membuat onar di apa tempat kita. Itu yang nyuruh saya, itu pembantu saya, bukan membantu, bukan onar, Papa. Itu dia minta uang, pengen jabatan. Mana Anda bolak-balik? Gini, Mbak Boyo, Ya, Anda itu tahu nggak? Pasien-pasien Anda itu benar-benar sangat merugikan diri mereka masing-masing. ya saya minta, Loh, saya membantu. Begini, benar. Oh. Mungkin Anda Nah, sebagai nah. jembatannya untuk sebuah kekayaan. Nah, dia yang Tapi minta saya hasilnya, bantu.
Nah, Kalau kalau ada orang sini jangan dia ngalang-alangi. Kalau Anda mau bantu secara ikhlas dong. Ya ikhlas. Jangan ikhlas minta juga. tumbal. Mbak, diminum dulu biar Saya tenang. kan nawarin, saya juga udah ngomongin ya nggak. Kalau saya asal main bet berarti saya nggak bantu. Mau nggak kamu mau? Ya udah saya bantu. Tanpa saya nggak jadi, ya kan? Gini aja Mbak Boyo. Ya. Maunya Mbak Boyo datang kemari tuh yang simpel aja. Tujuannya itu yang jelas untuk apa? Yang Yang jelas saja kayak itu. Tadi pasien dari Banyumas ke Jogja sampai Jawa Timur itu nggak usah diganggu. Kalau yang ada nggak pembatasan kayak gitu. Iya. Ya, benar. Kalau situ mau dari Banyumas Oh ini ya sampai Allah ya ke sana, Karim. situ silakan kulon. Gini Mbak, ya namanya orang itu minta bantuan itu bebas, tidak ada yang membatasi siapapun mau ke tempat Mbak, lain. namanya orang itu punya Tempat pikiran jenuh. masing-masing, Mbak. Dia Tempat bilang ke kiai. pasien yang biasa ke saya, ke Papa Bro. Ada di jalan nih. Nah, maka Gini Mbak, gini Mbak ya, terkecuali sebuah desa itu minta pengantar harus dari desa setempat, bukan dari desa lain. Lah ini dia mau minta kan yang minta ke tempat saya, minta saya jadi ini. Nah, saya bantu ya. Ya, Bang. Nah, bukan itunya bantu. Ini orang aneh ini, Pak. ini Bro. orang rada kayak, mohon maaf ya Kang Nur ya, bocor halus apa kurang seperempat ini Kang Nur? Ya Allah, ya Robbi bener aja itu dari kemarin Kita perasaan saya itu nggak enak ini kedatangan orang kayak gini Nur. belum tahu ya, Mbak. Kalau situ tuh belum apa-apanya dari saya. Iya. Bener. Iya. Nah, Gini, gini. Rata situ ya. Belum tahu, Mbak. subhanallah ya Allah. Ternyata Kang Nur, ini hati saya itu dari tadi siang di rumah itu hatinya kayak nggak enak, sampai ada kala jengking di rumah ya. Terus tadi suara burung hantu di tempat yang jenengan Kang Nur, dari semalam ternyata ada tamu yang seperti ini Kang Nur. Nah. Menghina kita ya, Iya, Mbak. belum tahu saya Ya itu boyo. Allah. Sunan aja ngaji sama saya. Belum tahu, Belum tahu. Situ sih apa? Bisa spiritual aja udah beli. Berarti kan. termasuk Mbah Kali Jogung ngaji sama sampean. Oh iya. Belum tahu, Bang. Tahu. Ya Allah, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, istighfar Kang. Istighfar Mbak, Ustaz gimana? istighfar. Nggak usah diajarin. Ini Mohon maaf. sudah jalan saya ini. Mbak Boyo, begini Mbak, Ya, Mbak Boyo Muslim. Muslim. Kalau Mbah Boyo Muslim, itu nggak mungkin akan berpikiran seperti itu. Mbah Boyo tahu Tuhan. Tuhan itu ada di diri saya. Tahu kamu? Tuhan itu ada di diri saya. Benar ya, Mbak. Iya. Mbah Boyo masih suka makan nasi. Ya nasi orang kita manusia. Sebentar Pak Bro, saya potong. Mbak Boyo bicara Tuhan itu ada di diri Mbak Boyo. Iya. Jelas, karena saya sering membantu. Itu dasarnya apa? Tuhan ada di diri Mbak Boyo. Karena Tuhan senang orang yang membantu. Tahu Nur? Ah. Ya memang, Nah, memang gini, manusia itu membantu sama manusia. Tapi sebentar, sudut pandangnya membantu yang seperti apa dulu? gue itu kan membantu Bapak Bro. Yang sini minta bantuan, orang datang sih minta bantuan, saya kasih bantuan, tapi ada syaratnya. Ya mau berarti kan juga membantu. Tuhan Nah, ya. senang orang membantu. Kalau namanya Tuhan ya, itu tidak ada syaratnya. Kita cuma beribadah dan beribadah, bukan minta tumbal A B C D E F sampai Z. Apa Ya, itu? dia kan mau minta Dan- bantunya sama saya. Dan Mbah Boyo, kalau yang namanya Tuhan
itu nggak mungkin makan nasi, apalagi minum, apalagi ngerokok. Yang namanya tuanya makan, nggak mungkin nggak makan. Ada diri saya. Loh, orang tua itu senang membantu. Saya tuh janda jasa nikahin, saya kayak nakah itu kan bantu ya, Bang. Benar. Iya, Belum membantu tahu nafkahin. kamu berdua ini. Janda berapa janda saya nikahin, saya nafkahin loh. Janda-janda itu dinikah sama Mbah. Iya. Itu sudah berapa janda sudah Mbah nikahin? Banyak. Enggak itu. Enggak hitungan. Nah hitungan. Nah, saya nafkahin. Berarti niat beristri janda jadi nafkahin. Iya, saya nafkahin. Istri janda saya nafkahin, janda saya katanya menafkahi janda itu adalah bagian dari membantu. Tuhan itu senang membantu. Benar Mas, Membantu, benar. membantu. Saya setuju pendapat Anda, Tuhan sering membantu. Benar, saya Iya. sependapat. Tapi kan kalau Anda berbicara membantu, itu jangan ada embel-embel belakangnya, minta tumbal dan terus membantu para janda-janda. Ya Allah. Terus Yang minta mau seberapa tumbal kuat itu. Anda itu mau apa menyunting para janda-janda? Ya sekuat saya sampai kapan? Sampai saya mampu, masih mampu, saya nafkahin janda, saya nikahin, saya nafkahin. Begini saja. Oh, intinya begini Pak Bro, karena dia banyak sekali istri ya. Mungkin jatah untuk istri-istrinya merasa kita rebut mungkin Pak Bro. Mungkin seperti itu. Pak. Ya, memang saya sudah rela karena pasien kita tidak sama berdua kali. sama Bro, sama si Nur. Nah, Ini begini Mbak Boyo. ya, Menafkahi beristri sama janda, ya monggo itu hak asasi Mbak Boyo Iya. karena niatnya untuk Kalau saya baik. masih mampu Cuman ya. kalau menuduh kami, mohon maaf, kami itu mencuri atau maupun mengelabui dari pasien-pasien Anda, itu kurasa itu prasangka yang tidak berdasar ya Pak Bro. ya berdasar satu itu kan. Pasiennya mau ke saya, sama kamu nasihati seset nggak jadi ke saya. Satu, yang kedua, kamu hancurin anak didik saya, anak didik ajaib saya, ya, perintahan saya, ya, Iya benar. saksinya ada di anak buah saya. Nah ini seumpama Oh, iya. Mbak Boyo, Hmm. Mbak Boyo tuh ngomong bahwa saya itu menahan anak buah dari Mbak Boyo. Maksud Anda itu anak buah yang bagaimana? Karena kami itu nggak merasa mengambil anak orang ya Pak Bro. Jangan pura-pura nggak tahu. Gini Mbak Boyo, Ya. boleh kita bersalaman? Boleh? Energi yang saya tangkap itu bukan energi manusia kan? Saya pun merasa begitu. Tahu ya. Iya. Baru setelah itu udah memberitakan ya. Mbak Boyo, Bisa kecuali kali aja dah. Ini bukan bangsa manusia. saya pun merasakan begitu. Ya. Pak Bro. Setelah saya tadi bersalaman itu benar-benar energinya Tahu itu ya. berbeda. Sebaiknya kita koreksi dulu Pak Bro. Ya. Mbak Boyo, Ya, Mbak Boyo tuh tadi bilang bahwa saya itu menahan anak didik gaib dari Mbak Boyo. ya, Benar, anak didik kamu. saya. Ya sekarang saya jujur dengan Papa Bro, saya memang menawan. Nah, Menawan tapi saya berdasarkan Mbak Boyo. Saya menahan dengan Papa Bro. Ada yang di belangkonya Papa Bro, ada yang di cincin saya, ada yang di tasbih Papa Bro. Itu semua karena anak didik dari Mbah Boyo itu sudah melanggar suatu aturan. Melanggar gimana? Jika membantu, Mas. Bukan Nggak masalah ada membantunya, ngomong. silakan. Apabila Mbak Boyo itu berdasarkan membantu tapi tidak sengaja, malah justru mempengaruhi dari bangsa kami manusia. Satu, untuk tidak percaya kepada Allah. Yang kedua, itu menjadi suatu benalu. Jadi kan Kemusyrikan. pada manusia nggak pernah membantu. Tapi Dia kenapa membantu. mereka, mohon maaf Mbak Boyo, kenapa mereka itu tidak hanya membantu tapi minta imbalan suatu jiwa dari manusia, bahkan yang lebih parah lagi tidak hanya jiwa dan nyawa, mungkin
bisa ke saudaranya, mungkin ke tetangga atau saudaranya, itu kan bukan berarti bukankah itu suatu yang sangat keji dan jahat itu Mbak Dan Boyo? keji lagi Kang Nur. Kemarin ada sepasang pemuda-pemudi yang lagi hamil 4 bulan itu diambil janinnya secara paksa. Bener, Anda juga melakukan itu? Itu kan udah perjanjian. Terus aku membantu, dia juga membantu. Nah, Berarti jenengan tuh kadang ada mungkin ada sepasang apa orang ke sana itu mau minta bantuan apa, yang penting dijabahi gitu. oh iya, bener. tentu itu. Gini, Astagfirullah. Itu kan membantu. Anda sebagai anak buah ini, Ya. tahu nggak sebenarnya ini siapa? Ya tahu lah anak buat saya kok. Aslinya nih, tahu nggak? Ini sakti loh. Oh, kamu belum apa-apanya loh. Anda pengen tahu sebenarnya dia siapa? Saya itu kamu. Berarti kalau Anda nggak melihat, bener, Benar. penglihatan Anda, pikiran Anda bahwa dia itu adalah manusia. Ya saya manusia ya. Iya saya manusia. Bisa jalan makan nasi ya. Hai Iblis, saya tahu kamu adalah utusan. Iya. Oh, gila kamu ya? Ngomong sendiri. Makanya gangguin kita. Iya, oh gila. Anda nggak melihat saya lagi berbicara dengan siapa? Enggak lah. Gila kamu. Jangan percaya. Ngomong sendiri. Hai berdua. Iblis, Teman kamu tuh gila, ngomong sendiri. Itu malah nantek-nantek mbahmu itu. Oh, Jangan Mbak Kucluk percaya, itu. Gila. Iya. udah ngomong sendiri gimana itu? Kasih dulu. Iya. ini Jangan percaya. anak buah yang ya mungkin dia patuh sama gurunya ya, Tek, tapi Ngomong. Mbak Boyo, Iya. kalau Mbak Boyo sini datang baik-baik, mungkin kami akan segan dan mungkin akan sopan. Loh, saya sudah nawarkan secara baik-baik atau secara adu kasar ya. Kalau secara baik-baik, Saya menahan anak buah gaib dari lepaskan Pak aku, Boyo, saya minta Mbak berapa Boyo kali. itu bukan berarti kita nggak punya dasar. Karena anak buah Mbak Boyo sudah banyak menyesatkan dari bangsa kami. Bahkan mereka meminta suatu tumbal. Mbak Boyo, membantu perlu Mbak Boyo. makan. mungkin kamu bisa menutupi dari mata manusia biasa. Mbak Boyo, kalau memang Mbak Boyo kita nggak mau beradu ilmu, ya, saya tukang macul Iya, yang tidak percuma punya kamu masih di apa-apa. bawah saya. Ada, Ya. mati. Anak buah Anda itu, dia diam, tidak bisa apa-apa. Iya, belum apa. Lain dengan Hai, Iblis. saya. Kamu mau menantang saya? Oh, coba. Belum. Ya, Coba. dulu dia. Kalau lihat energi jin ini itu, iblis ini berasal dari Gunung Kidul. Astagfirullah, seram sekali ya Allah. Mbak Boyo, Iya. saya itu sopan pada Mbak Boyo. Tapi Mbak Boyo itu sudah keterlaluan. Berani-beraninya datang ke tempat kita itu nggak sopan dan membawa suatu pasukan gaib di sini. Sebenarnya Mbak Boyo itu sebenarnya mau apa di sini? Yang jelas saja. Saya di sini mau cuma menjelaskan. Kalau saya nggak mau, kami nggak mau gimana? Kalau nggak mau ya jalan satu-satunya kita adu kesaktian. Saya peringatkan Mbah Boyo, di atas langit masih ada langit. Ngomong apa kamu anak kemarin sore? Kang Nur, kayaknya iblis ini itu selalu melihat yang ada di tasbih. Iblis yang sudah saya penjarakan. Kayaknya ini pasangannya kamu. Iya, kurasa begitu. Kamu melihat pasanganmu di sini.
Gini, silakan. Kamu masuk ketemu dengan pasanganmu. Mau? Jangan ngikutin Mbak Boyo tuh, Nah, Mbak tuh. Kuceluk itu. Jangan percaya kamu tidak. Dengar. Iblis. Kamu itu bangsa jin. Jangan sampai kamu itu dirasuki oleh orang-orang yang bersifat iblis, apalagi bangsa kalian yang sudah menjadi iblis. Silakan kalau mampu menarik dia. Bukannya bangsa kalian, jin dan manusia itu untuk beribadah dan menyembah Allah, malah mengikuti Mbak Kuceluk kayak gini. Silakan. Dia katanya pengen ketemu pasangannya di sini, Pak. Kita jerat aja dulu, Pak Bro. Hei, iblis. Kamu mau nemui pasanganmu? Hah? Kamu bertemu pasanganmu di tasbih ini? Jangan percaya kamu sama orang-orang yang gak jelas. Kamu, Iblis, temanmu yang ada di situ malah dipenjarain. kamu nggak usah Jangan mendengarkan percaya omongan kamu. dia. Serang, Nggak usah. serang, Pasanganmu sudah Serang. di sini. serang. Oh, melawan sama saya kamu ya. Hati-hati, Pak Bro. Kamu musnahkan kamu. Kita harus waspada, Pak Bro, karena dia tuh bukan orang sembarangan, Pak Bro. Iblis. Iblis. Kamu nggak usah takut sama dia. Walaupun dia sudah membesarkanmu, tapi dia sudah mempengaruhi kamu. Lihatlah pasangmu di sini. Oh, melawan kamu ya. Teman-temannya kemana dia itu, ya Allah. Saya nyahkan kamu. Tenang, Iblis. Tenang, Iblis. Nah, Astagfirullah. Cah. Pak Bro, Wah, itu anak buahnya kemana, Pak Bro? Gak tahu, tadi pergi ke sana tuh. Pas saya lepas kunciannya dia pergi. Begini, Ya, Kiboyo, ya, ya, gimana? Anda punya anak buah sudah dihancurkan. Karena dia nggak nurut sama saya. Loh, itu kan berarti Anda itu nggak menyayangi atau mengopeni anak buah Anda. Lantas kenapa yang ada dalam tasbih ini, yang ada dalam cincin maupun ada dalam cincinnya Ustadz Nur, kenapa Anda suruh dikembalikan? Karena dia patuh sama saya kayak Astagfirullah. sendiri tadi. Mereka itu sudah Lawan, mau nyahkan dia. meninggalkan hal-hal yang berbau jahat seperti Anda. Itu menurut Anda. Gini aja, Ya, Astagfirullah. Hati-hati, Pak Bro. ini orang, Ini tidak hanya dukun sinting, Pak Bro. tapi memang ini bukan orang. Ya. Wujudnya masih bangsa kita, bangsa manusia. Tapi sejatinya itu bukan manusia. Benar, Pak Bro. Saya pun rasakan dari tadi itu memang energinya itu gelap sekali, Pak Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Waspada, Pak Bro. Waspada, Pak Bro. Ya Allah, ya. dengan izin kekuatanmu dan ridho darimu, ya Allah, beri hamba dan Pak Bro kekuatan. Wujud sepadat-padatnya, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la Ya Allah, wa asyhadu anna wujud sepadat-padatnya, ya Allah. Jangan gelapui mata kami. Ya Allah, wujud, ya Allah. Dari air kembali ke air, dari Ya angin Allah. kembali ke angin, dari tanah kembali ke tanah, dari api kembali ke api. Ya Allah, saya mohon ya Allah, tunjukkan wujud asli makhluk ini ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Pak Bro, Kamu, inilah wujud aslinya ternyata kamu. Astagfirullah. Ya Allah, ya Rabbi. Oh, berarti kamu selama ini ya yang selalu mengelabui manusia ya?
ternyata banyak orang yang ke Gunung Kawi ya, dipandu oleh siapa? Mbah Boyo, namanya Mbah Boyo. Inilah sejatinya wujud aslinya. Ini iblis menyerupai manusia ini. Badannya iblis, badannya manusia, lewatlah kepalanya. Astagfirullahaladzim. Ayo Mbah Boyo, saya peringatkan, sudah berapa banyak sekali bangsa manusia yang mengikuti ajaranmu. Astagfirullah. Astagfirullah. Apakah harus kita hancurkan ataupun kita penjarakan, Kang? Ini kalau sosok kayak gini itu nggak boleh dibiarkan, Pak Bro. Kayak gitu. Iya, karena dia itu sudah banyak sekali menghasut manusia. Takutnya itu kalau yang sudah madet kayak gini, kalau kita biarkan, takutnya karena dia memiliki suatu tipe muslihat yang teramat luar biasa, Pak Bro. Benar. Itu yang sangat berbahaya bagi bangsa kita, bangsa manusia. Iya, bangsa jin aja bisa digelabui oleh dia, apalagi bangsa kita itu yang tidak memiliki suatu iman, Pak. Betul. Nah, saya mau sini pegang, Pak. Pak Boyo. Ini wujud kamu sebenarnya. Berarti selama ini ada manusia yang melakukan suatu pesugihan kandang kubra, itu juga ulahmu. Dan juga dari anak kecil itu sendiri, itu dari antek-antekmu juga. Selama saya dari Papa Bro diberi suatu umur yang panjang dan mau melakukan suatu tugas yang diembankan oleh leluhur kami, jangan harap bangsa dan antek-antek kalian yang selalu manipulasi dan membuat suatu kerusakan di muka bumi ini, kami akan tinggal diam. Bro, Siap. sebaiknya kita hancurkan saja, Bro. Oke. Halo, Bayo. Dengar baik-baik. Suatu kekuatan Allah. Kamu selama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin kamu belum pernah mendengar suatu ayat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang mau kau lakukan? Ya Allah. Malam ini harus musnah. Kanur, Astagfirullah. tahan Kanur. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setan ora itu nembet orang dulit manuk mati ning jero ajeng jawab. Allah. Kuat Kanur. Kuat Kanur. Kuat Kanur. Astagfirullah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Belum saja firasat kita nggak baik, kita diserang oleh bangsa mereka, Bapak. Bener Kanur. Ternyata. Ya Allah. Mana tasbihnya, Bapak? Ini tidak bisa dibiarkan. Halo. Saya dikasih suatu misi dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Astagfirullah. Jangan harap bangsa kalian akan merusak suatu tatanan. Astagfirullah. Tidak hanya dari manusia dan bangsa lembut yang kamu hasut dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini kamu harus mendengar suatu seruan risalah Allah untuk bangsa kalian. Astagfirullah. Allah. Ya baik, Pak. Kamu pasti tidak asing dengan suatu aura dari kayu nogosari yang berwujud Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa Wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allah. Mau kemana kamu? Jangan lari kamu. Jangan lari. Allahu Akbar. Subhanallah. Hei, Turun kamu. turun kamu iblis. Malam Turun. ini kamu harus musnah. Turun. Turun kamu. Allah, tarik aja, Bro. Astagfirullah.
Kita kunci dulu Pak. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Asyhadu anna Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la yahuduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullah. Allahu akbar, ya Allah. Belajar dari kemarin. Ya Allah, ya. Kita itu benar-benar firasat apa, ya Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kita nggak susah-susah datang. Karuan sih kita nggak susah-susah datang menyambangi Iya. itu dukun ya. Tapi ya, kok maksudnya gini loh, saya tuh kepikiran tadi yang disampaikan, kita itu mengobrak-abrik pasien, emang kita itu apa ya, merebut pasiennya atau gimana, padahal maksud kita itu untuk membantu mereka kan, itu yang bikin saya itu, ya Allah, subhanallah, begini, Bapak. ya Allah, Segala perjalanan yang memang kita jalani selama ini, ya, ya memang kita punya rencana Bapak. Tapi segala sesuatu atas kehendak Allah juga. ya, Ya, kita sudah niat baik untuk menolong orang, dan niatnya kita kan untuk bagaimana kita itu sampai kita itu istighosa, nyampe istikharoh, iya, biar ditunjukkan di mana letak pusat dari permasalahan yang selama ini kita hadapi, Bapak. betul, Dari itu pesugihan kandang kubra, Ya. sampai ke anak kecil, sampai ke perkemahan, sampai yang kemarin yang banyak sekali ya. Ya. Mungkin kita itu bingung, kita mau cari di mana, sedangkan suatu petunjuk itu sendiri Ya. kita mendapat suatu titik buntu, Bapak. betul. Ya, Mungkin Kang Nur, mungkin kita kurang beribadah Kang Nur ya, ataupun ya ini termasuk ujian kita Kang Nur. Kita monggo lah kita memperbaiki diri kita selama ini, mungkin dari perkataan kita ataupun tindak lanjut kita, sehingga apa yang kita jalankan mungkin salah mungkin kayak gini Pak Bro. ya. Jadi saya cermati dan amati dari kemarin ya. Sedangkan Gunung Kawi di situ ada makam suatu leluhur yang luar biasa, Betul. yang di sana beliau Mbah Jugo dan Raden Sujono, Sujono. itu beliau itu penyebar Islam yang bisa mendidik suatu akhlak dari suatu jahiliyah nyampe mengenal Allah, sampai mengenal Tuhan. Jadi dengan suatu kearifan beliau, dengan suatu welas asih, karena dalam suatu sejarah yang saya mungkin banyak sekali ya Pak Bro, cuman ini sebagai contoh, sampai beliau Mbah Jugo itu membebaskan suatu kampung itu dari suatu yang namanya, kalau itu pagebluk apa ya Pak? Ya, betul, pagebluk. Pagebluk itu bahasa Indonesia apa ya? Ya apa ya sebenarnya namanya itu, penyakit apalah, Intinya penyakit, wabah penyakit lah, intinya wabah penyakit. Terkena suatu wabah. Heeh. Kalau dalam istilah Jawa itu kena Pagebluk. gitu. Iya, Jadi intinya wabah penyakit yang beliau meminta suatu, banyak kayak gitu. meminta izin pada Allah, karena beliau itu suatu kekasih Allah, dari Allah. Ya. Dia itu meminta, dan akhirnya dibebaskan dari suatu, diangkat suatu wabah itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kaum yang dulunya jahiliyah di situ, yang tidak mengenal Allah dan tidak mengenal Tuhan, hanya kembali kepada Allah. Bukankah itu suatu yang tidak semua orang dipercayai
dan diberi suatu amanah oleh Allah, Pak Bro. Betul, betul. Nah, tapi kenyataannya lambat laun cerita itu sendiri itu tertutup dengan suatu, mohon maaf, itu kalau saya dari kecil ya Pak Bro, sampai sekarang udah berumur 50 tahun ya, itu mindset sekarang itu waktu kecil saya sampai sini kalau lihat Gunung Kawi pasti identik dengan suatu pesugihan. Betul. Ya Allah, miris. Inilah yang saya nggak suka, bahwa banyak sekali ya, ada Gunung Kawi, ada Gunung Kemukus, serta mungkin tempat-tempat yang mungkin banyak sejarah-sejarah para aulia-aulia itu berjuang di sana, itu dimanfaatkan oleh hal-hal yang tidak baik. Padahal gini Pak Bro, di dalam suatu ayat Allah sudah jelas, siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu ya, kita mengikuti orang-orang yang baik yang terdahulu, kita Betul. ikuti suatu kebaikannya. Di situ tertutup kebaikan yang ada di Gunung Kawi karena dari unsur-unsur dukun, dari unsur-unsur kefasikan, dan suatu energi sihir kegelapan yang tidak hanya dari golongan manusia dan golongan lembut yang di situ menyelimuti kebenaran suatu risalah Allah yang dibawa oleh Mbah Jugo sama Raden Raden Sujono. Itu kalau kita cermati secara nurani dan secara hati, kita bicara hati ya, Betul. itu kita itu nangis Bro, ya Benar. Allah. Ya. Bisa-bisanya di sana itu seharusnya orang yang mau ke sana itu berniatkan ke ziarah, di situ mendoakan beliau agar karena sudah tertera di dalam suatu ayat Allah, kita baca setiap sholat kita, siratal ladzina an'amta 'alaihim, terus ghairil maghdubi 'alaihim, itu kita jangan mengikuti jalan-jalan orang yang tersesat, orang-orang yang zalim. Sedangkan di sana Mbah Jugonya sama itunya tertutup dari suatu kezaliman itu loh, dari suatu yang di situ tertutup tabut dari suatu kefasikan, dari suatu kekufuran itu. Jadi ya Allah, mungkin semoga dengan izin Allah, karena saya yakin jiwa-jiwa dari wali-wali Allah pasti tahu dan mendengar. Betul. Semoga lah ya kita berdoa. Semoga Astagfirullahaladzim. Kanor, suara burung hantu, dengar Kanor. Ini masih ada, sambungan iya, ini apa? Subhanallah. Kita harus pagar, Kanur. Kita tutup dulu aja. Kita pagar rumah kita, Kanur. hanya rumah itu, rumah Gimana? kita Pak Bro, kita pagar Banyumas ini Pak Bro. Iya. Kita keluar dulu. Oke, nanti kita keluar ya. Kita pagar di perbatasan Banyumas ini. Karena Ada 4 takutnya- penjuru ya. Takutnya mereka sudah paham kita yang selalu tempo Iya. dengan bangsa mereka yang kita selalu hancurkan dari kezaliman mereka. Saya yakin Nah, mereka pun karena bangsa itu dukun dan siluman serta iblis itu sendiri itu penuh dengan suatu dendam, Betul. dan suatu kedengkian, Pak Bro. Betul. Saya yakin mereka pasti mengalihkan kita, Oke. memecahkan pikiran kita dan hati kita, Pak Bro. Oke. Baik ya sahabat Pak Bro, mohon maaf malam hari ini saya akan pagar batas dari wilayah Banyumas kami ya. Kita akan pagar biar nanti tidak ada iblis-iblis, karena jelas mereka itu menyerang kami yang ada di wilayah Banyumas. Biar warga Banyumas tidak terjadi Bapak adanya dampak dari orang-orang yang melakukan pesugihan di Gunung Kawi. Saya tutup, Pak Bro. Oke. Mohon maaf, salam santun, salam rahayu buat semuanya. Oke, baik sahabat Pak Bro ya, terima kasih yang sudah hadir, terima kasih yang sudah like, terima kasih yang sudah subscribe. Ambil sisi positif, buang sisi negatif dari tayangan tadi. Saya Pak Bro bersama Ustadz Nur mohon undur diri. Mohon maaf bila salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaman tetap suluran, sampai ketemu di Akbar. Oke ya. Cepat kita, Pak Bro. Oke. Sampai jam. Oke, siap.